menurutku dunia kerja ini adalah tempat yang paling baik untuk membentukkan mental dan karakter. Oke. Gitu. Karena gini, kadang di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia profesional kan no excuse ya. Ya, misalnya pernah nggak maksudnya dikomentarin orang gitu kan, Len, lu menarik juga pasangan gitu kan. Udahlah, jangan terlalu picky. Pernah nggak digituin? Sering dong. Oke, gitu kan. Saya tuh juga gitu kan ya. Kayak harus picky gitu. Ya, betul. Emangnya kalau menikah emang ada napa-napa sama keluarga gitu kan. Emang lu mau tanggung jawab kan kagak gitu kan. Betul. Yang jalanin kita. Jadi you have to be picky sih. U-Talks, percakapan sumbang. Hai, selamat datang di episode U-Talk kali ini. Halo. Hai. Dimana kita akan membahas topik yang sangat penting, asik, sangat penting gitu. Kalau menyangkut perempuan tuh sangat penting ya. Ini podcast kali ini beda ya. Yuhu. Biasanya kan ada laki-laki ada perempuan, Iya. kali ini perempuan semua. Perempuan Betul. semua. Ya. Jadi kita akan berbicara mengenai suara hati perempuan dari cerita dari berbagai sudut gitu ya. Yang dimana berkaitan dengan perjuangan, tantangannya dan pencapaiannya gitu. Aku perlu memperkenalkan lagi nggak ya? Ada Kak Yulia, Halo. ada Miss Cia, Hai. dan saya sendiri Leni ya kan. Kali ini kita akan membahas mengenai berhubung karena topiknya mengenai suara hati perempuan, jadi kita akan membahas beberapa topik gitu yang relate dengan kehidupan perempuan gitu ya. Ada 2 orang perempuan yang di sini dua orang ibu berbicara tentang peran ganda perempuan yang keduanya sama-sama menjadi ibu dan juga yang berkarir juga di dalam keluarga gitu ya. Jadi izinkan saya memantik pertanyaan agar perbincangan kita lebih hangat cair dan seru gitu. Betul, ya. lebih hangat dan seru gitu. Aku pengen menanyakan dari aku yang perempuan single ya gitu. Asik, ini seperti ada pembatas gitu ya, padahal tidak sama sekali gitu. Jadi aku pengen tahu sebenarnya gitu dengan peran perempuan seorang ibu terutama yang bekerja secara profesional, terlebih kayak Kak Yulia juga ya HRD bekerja sepenuh waktu dari subuh udah bangun, Miss J juga gitu punya anak masih kecil lagi gitu kan, jadi bukan hal yang mudah gitu ya. Aku pengen tahu gimana sih terutama ketika memilih, apakah ada perasaan-perasaan yang merasa kayak mungkin tadinya sambil masih ngasih susu gitu ya, terus tidak bisa mengasihi secara langsung gitu, dan harus curi-curi waktu juga. Aku nggak tahu sekarang apakah di kantor sudah ada boleh untuk pumping dan lain-lain seperti itu gitu ya. Perasaan-perasaan bersalah atau gimana gitu untuk mengatasi, atau mungkin ada kata-kata dari masyarakat lingkungan ketika memilih untuk menjadi peran ganda dalam hal ini gitu. Mungkin dari Mas Cia duluan bisa ngebahasnya. Saya sih sebenarnya datang dari keluarga yang memang papa mama itu kasih freedom aja. Okay. Silakan milih, kamu mau jadi wanita karir, mau berkeluarga, go ahead. Jadi saya sih dari kecil sampai sekarang sih tidak ada kayak tekanan atau merasa bagaimana. Tapi dari diri itu ada ya, karena saya juga perfectionist in a way gitu ya. Jadi ada yang kadang tuh kalau udah pulang kerja capek tapi lihat anak harus diurus, terus kalau memang kurang waktu untuk mereka tuh kayak langsung ada ngerasa bersalahnya gitu ya. Kayak juga ngerasa gitu kan ya. Sama. Jadi di situ yang kayak aduh gimana caranya. Terus nanti selalu jadinya self blame. Okay. Dan disitulah yang saya ngerasa di situ yang harus lebih bagaimana caranya. Oke, Cia, lu nggak bisa bikin semua ini perfect. Lu nggak bisa balance secara sempurna, dan di situ lah yang jadi berprosesnya untuk diriku ya. Ya kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Kalau tadi bicara soal peran ganda gitu antara kita sebagai ibu dan juga menjalani karir di kantor atau dimanapun gitu ya. Puji Tuhan aku berada di dalam lingkungan sama lah kayak Cia. Secara keluarga support, di lingkungan semua support, di kantor support, di gereja support. Nggak ada yang membedakan hal itu gitu. Nah justru yang sering kali jadi
katakanlah challenge adalah diri kita sendiri, Oke. gitu. Jadi lingkungan support tapi ada rasa kayak, aduh ini gue nggak bisa kasih waktu yang banyak nih buat anak gue, waktu Oke. gue malah lebih banyak buat di kantor misalnya gitu. Oke. Ada perasaan-perasaan seperti itu tuh ada gitu. Walaupun ada juga misal, dan kadang hal itu juga bukan buat diri aku sendiri, bahkan sampai detik ini aku masih suka berpikir gitu, misalnya melihat seorang wanita, katakanlah Sri Mulyani deh, Iya, dia iya. kan seorang menteri keuangan, waktu Iya, itu pernah jadi director untuk IMF gitu. Aku tuh sebagai perempuan, aku membayangkan dia dan aku berpikir gini, gimana ya anak-anaknya dulu waktu kecil, dia akan mendapat didikan dari mamanya nggak ya? Aku pun sebagai perempuan tuh membayangkan seperti itu, Iya. gitu. Atau misalnya deh, kalau misalnya acara di sekolah ambil rapot misalnya, Iya. kan sekarang kebanyakan ambil rapot pasti perempuan, Iya. gitu kan. Terus begitu ada bapak-bapak ambil rapot atau misalnya nganterin playdate, gitu, aku pun masih berpikir, jadi kayaknya nggak aneh kalau ada perempuan yang nganterin playdate ataupun ambil rapot, tapi begitu ada bapak-bapak, ini bapaknya perhatian banget ya ambil rapot anaknya. Iya, maksudnya aku pun sometimes terkungkung dalam pikiran seperti itu, gitu. Karena mungkin kita berada dalam budaya yang seperti itu. Padahal kan ya kalau bicara parenting ya sama-sama ayah dan betul. ibu, Betul. gitu. Iya, Jadi iya. kadang itu nggak berasal dari lingkungan, tapi kitanya sendiri gitu. Kalau menurutku. Jadi berarti tantangannya itu challenge-nya di dalam diri sendiri Iya. ya, yang dimana tuh memang berarti benar-benar di situ kali ya butuh support pasangan juga kali ya, Iya, untuk ketika menyatakan keresahannya seorang istri-istri ini kepada pasangannya, mungkin di situ kali ya Pasti. butuh support pasangan untuk mengingatkan kembali bahwa hey, kamu itu udah ngelakukan yang terbaik gitu. Betul. Jadi tidak ada yang memang tadi kayak Miss J bilang sesempurna itu gitu, tapi apa yang saat itu sudah dilakukan berarti itu yang terbaik gitu. Jadi Iya. menurutku berarti perlu dari perkenalan dengan diri kita sendiri sebenarnya ya, bahwa Iya. tidak terlalu keras untuk diri sendiri ya, Mams. Benar. Karena kalau nggak akan pernah ada yang sempurna. Kalau menurutku nggak pernah ada yang akan seimbang banget, nggak ada. Pasti ada bocornya. Pasti ada bocornya. Oke. Gitu. Ya. Jadi itu ini loh bisa jadi pesan juga buat ibu-ibu di luar sana, pasti ada bocornya Bu gitu ya. Iya. Pasti. Jadi di situ peranan untuk tambal menambal pasangannya ya, saling menguatkan gitu. Oke. Aku pengen menanyakan juga, dalam dunia pekerjaan tuh sering sekali kan tantangan yang banyak kita dapat itu tantangan seutuhnya dan sebenarnya menurutku ya, dibanding hanya di dalam gereja, yang dimana kan kalau mengutip kata Pak Yowas bahwa beribadah sesungguhnya itu selamat beribadah setelah keluar dari pintu Iya. gereja ya gitu. Jadi kalau aku melihat bahwa tempat kita bekerja itu adalah ruang ibadah yang sempurna sekali sebenarnya, karena pembentukan karakter gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai seseorang Kristen nih, ketika kita berbicara harus menjadi contoh dan teladan, sementara kadang-kadang menanggapi dan harus berurusan mungkin katakanlah dengan atasan atau klien atau rekan kerja yang agak sedikit susah nih nilainya ataupun karakternya seperti yang kita mau, idealnya kita gitu. Tapi di satu sisi memiliki tantangan, aduh gimana ya, di satu sisi gue juga pengen menjadi teladan di dalam kekristenan gue, di dalam bercakap-cakap gitu. Gimana tuh cara menanggapinya sendiri? Kalau aku bisa mulai dari diriku sendiri, kebetulan aku latar belakang dari dunia perhotelan ya. Dulu memulai karir dari resepsionis seperti itu ya. Jadi ingat sekali aku dikungkung dengan pernyataan bahwa jadi orang Kristen itu harus menjadi berkat di dalam kerja gitu. Waktu itu aku menangkapnya bahwa gak bisa marah, terus harus memiliki kesabaran yang besar sekali, lebar seperti itu ya. Sampai di satu titik tuh ketika kalau di hotel itu ada masa-masa ramenya itu tuh ya dalam occasion tertentu, kayak nanti mau lebaran, Iya, Natal. libur panjang ya. Betul gitu kan. Jadi pada saat itu saya mengalami gejolak hati sebenarnya, kesel dengan klien, kesel dengan rekan kerja gitu, tapi menahan diri untuk tidak emosi gitu, kayak aduh. Sampai di titik saya bilang ke diri sendiri bahwa Tuhan, jadi anak Tuhan itu capek banget gitu. Jadi kayak menurut saya nggak fair gitu, karena
orang yang tidak mengenal Tuhan, ya dia tidak punya pemikiran bukan tidak mengenal Tuhan, mungkin tidak terdoktrin dengan Kristen yang seperti itu, tidak ada rasa di hati yang harus nggak boleh marah gitu ya. Akhirnya itu sendiri membuat ya memang membentuk pribadi ya, tapi di satu sisi merusak mental juga gitu. Jadi aku pengen nanya sebenarnya kalau dari Miss J sama Kak Yulia gitu ya di dalam dunia kerja gitu, bagaimana cara menanggapi dan untuk terus berada stay di karakter yang baik untuk menjadi berkat tadi gitu. Mungkin dari Kak Yulia boleh. Ya, kalau menurutku kalau kita bicara dunia kerja ya, menurutku dunia kerja ini adalah tempat yang paling baik untuk membentukkan mental dan karakter. Oke. Gitu. Karena gini, kadang di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia profesional kan no excuse ya. Iya. Lu mau lagi perempuan kan menstruasi ya, mau lagi menstruasi, mau lagi diputusin pacar gitu, mau lagi banyak problem domestik, anak nilai jelek dan lain sebagainya, whatever, lu harus profesional. Iya, lu harus tetap melakukan yang terbaik. Memang bos lu care gitu. I don't bloody care gitu kan. Apapun yang terjadi, you have to achieve your target gitu misalnya. Yes. Jadi menurut aku dan itu salah satu hal yang penting untuk pembentukan karakter. Bagaimana akhirnya kita tidak berpusat pada diri kita sendiri. Oke. Gitu. Tapi melihat tujuan yang lebih besar dari itu. Dan secara tidak langsung itu akhirnya membentuk kita menjadi lebih kuat sih sebenarnya gitu. Kalau perempuan nggak ada yang namanya periode menstruasi gitu kan. Memang kan secara hormon mempengaruhi dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau itu menguasai kita menstruasi akan sampai umur berapa? 55 misalnya. Ya masa selama 55 tahun hidup lu dikuasai oleh hal itu. Masa sih lu nggak bisa menguasai itu? Gitu kan. Kalau menurutku sih seperti once lu udah bisa menguasai itu, mungkin lu akan bisa menguasai hal-hal yang lain. Gitu sih kalau menurutku gitu. Miss J sendiri ada ini enggak ya? Tantangan sendiri nggak dalam dunia kerjaan? Aku tuh biasanya kalau sampai sekolah gitu kan sekalian ada anakku yang pertama Harmoni gitu ya di dalam mobil gitu. Jadi biasanya tuh kita tuh sebelum keluar dari mobil saya tuh pimpin doa dulu. Doa bareng sama Harmoni gitu kan. Salah satunya adalah bagaimana saya pun belajar untuk Tuhan bukan cuman Tuhan bless us. Give us a good day today. Nggak cuman itu tapi bagaimana kita pun juga bisa belajar jadi blessing. Dan itu pun mungkin kayak klise ya kayak oke lah jadi berkat gitu ya. Tapi ternyata tuh Tuhan tuh mengajarkan saya pribadi tuh setiap hari gitu ya. Ketika saya juga ngerasa sudah lelah, udah burn out gitu ya. Tapi itu ada momen-momen dimana ketika saya melihat karyawan yang lain yang butuh didengarkan, I have to be there. Gue harus ready gitu. Jadi di situ lebih membentuk supaya jangan mikirin jangan self-centered gitu kan, belajarlah lebih selfless. Justru kadang terlalu ekstrim sampai kalau pulang tuh suami udah langsung, ya suami saya di situ udah langsung lihat gitu ya. Langsung kayak, babe gitu kan, ingat diri kamu juga kamu jaga gitu ya. Karena di rumah tuh udah langsung jaga anak, jadi tuh benar-benar tidak ada ruang untuk diri. Gitu. Dan disitulah yang suami saya pernah ingetin bahwa mungkin karena kita didik dari yang patriarkal punya budaya ya. Iya, mindset kan ya. Jadi nggak pernah akan wanita tuh ada ruang untuk diri sendiri. Gitu kan. Kalau yang lagi single berarti kan gue menilai diri gue mungkin suatu saat nanti gue harus menikah gitu. Itu lebih nilai diri gue lebih naik gitu mungkin ya. Sedangkan kalau yang udah berkeluarga ya udah hidup gue untuk suami, untuk anak-anak, that's it gitu. Jadi kadang disitulah yang saya pun juga lagi berproses ini untuk belajar juga care about ourselves, our body gitu. Love others tapi as you love yourself as well gitu. Tapi di situ sih yang jadi lebih dibentuk ketika di dalam tempat kerja ya. Di dalam, iya benar sih ya. Karena kalau tantangan di dalam gereja kan lebih sering sekali menjaga perasaan. ya mau ngomong seadanya kayak ntar dulu deh gitu. Kayak lebih banyak filternya. Gitu ya. Bener, lebih banyak filternya gitu ya. Tapi kalau dunia kerja kan kita tidak hanya menemukan orang yang seagama mungkin dengan kita gitu. Mereka punya nilai-nilai sendiri gitu. Tapi di sisi lain justru hal-hal itu yang membentuk dan mempertajam karakter kita sendiri ya gitu. Dan sebenarnya tadi aku tertarik juga sih kayak pernyataan dari Miss Cia gitu ya, bahwa ternyata kalau ngomongin peran ganda perempuan itu PR-nya ternyata lumayan banyak ya untuk memberikan ruang untuk diri sendiri yang tidak punya waktu
pribadi, atau mungkin kedua ibu ini ketika punya waktu pribadi merasa bersalah lagi. Iya betul. Aku sering Ya, dengar benar, dari benar, teman-temanku yang berumah tangga seperti Iya, itu sih iya. gitu. Jadi gimana kalian men-taking care itu? Maksudnya kan maksud aku ya memang masih single gitu, tapi kan punya waktu pribadi juga penting juga gitu. Gimana caranya untuk bisa membagi itu? Kalau dari saya sih benar-benar jujur Li ya, saya tuh terbantu dengan support yang full support tuh dari suami. Bukan karena suami saya di sini gitu ya, but Asik. literally bener-bener kalau nggak ada suami yang support itu nggak tahu deh saya udah bakal tiup angin kemana-mana, keeps blaming myself gitu. Jadi itu yang membuat kami sama-sama kuat. Belum lagi kan waktu itu kan sempat ya kena dilanda ya satu hal yang gak enak banget gitu kan. Kami ratusan juta juga keambil dalam sesaat gitu karena scam itu. Dan tapi suami di situ tuh yang selalu support gitu. Itu menurut saya jadi satu kekuatan, dan disitulah saya merasakan oh ini ya namanya keluarga Kristus gitu. Ada kasih Kristus di dalamnya. Oke. Sebenarnya aku mau jawabannya beda dari Caca, tapi nggak bisa. Ini sama. Ini gue agak terharu kalau kayak gini. Ini perempuan banget ya. Gue tuh gampang tersentuh sama hal-hal kayak gitu. Sama gitu. Kalau tadi bagaimana menyeimbangkan waktu untuk bisa dapat waktu sendiri gitulah ya. Betul. Itu benar-benar support dari suami sih. Itu sangat membantu gitu. Baik mengingatkan gitu, ataupun bahkan kadang suami yang lebih care sama istrinya kalau dalam kasusku gitu. Makanya memang penting sekali bagi perempuan untuk memang memiliki suami yang apa ya, yang memahami itulah gitu, karena itu sangat membantu. Jadi kadang bahkan suamiku yang lebih care gitu, bukan cuma soal waktu sendiri, tapi misalnya beli baju kamu udah banyak yang gak bagus misalnya, bahkan hal-hal seperti itu. Atau misalnya bicara penampilan, kayak rambut kamu bagusan gini, dia bahkan lebih care gitu. Atau misalnya kalau aku lagi banyak pekerjaan, atau misalnya ada pelayanan, gue kan kalau khotbah kan gue harus siapin dong kan, gue nggak spinter pester yang ada di sini gitu kan. Jadi gue butuh waktu untuk nyiapin. Dia nggak masak, oke nggak usah masak, udah nggak usah masak, kita beli aja. Dan itu tuh sangat membantu. Dan dia juga ngingetin, nggak pernah masalah kalau misalnya weekend bangun siang, atau mungkin weekdays nggak pernah ada masalah. Aku mau baca atau aku mau ngapain nggak, bahkan support. Menurutku sih gitu, karena kalau misalnya suami nggak support ya memang nggak bisa. Kalau misalnya aku me time, siapa yang mau jagain anak kan gitu kan. Gitu. Jadi memang support dari suami itu sangat-sangat penting sih. Itu ini ya apa namanya, yang mungkin disebut sepadan tadi, adanya saling menyeimbangi satu dengan yang lain ya. Aku sebagai orang yang single melihat itu terjadi di orang tuaku gitu, bahkan di mama sama almarhum bapakku sendiri gitu, tentang hal menyuci pun gitu, bahwa ya kalau sudah capek ngapain masak, ya nggak apa-apa, nanti aku yang cuci, kamu yang jemur kayak gitu. Jadi itu sangat senang sekali sebenarnya aku mendengar dari perempuan single ini melihat hal itu gitu. Artinya apa? Karena belakangan ini kan sering banget yang didengar itu adalah tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya di dalam sosial media, yang dimana tuh mungkin akhirnya perempuan single seperti aku yang tadinya masih single memiliki ketakutan sendiri. Aduh, apakah berumah tangga menyeramkan itu gitu. Tapi kan ketika akhirnya memiliki cerita lain dari kalian berdua, ibu-ibu ini, itu membuat suatu pencerahan yang baru gitu ya. Jadi gini Len, kalau misalnya pernah nggak maksudnya dikomentarin orang gitu kan, Len belum ada juga pasangan gitu kan, udahlah jangan terlalu picky. Pernah nggak digituin? Sering dong. Oke, gitu kan. Saya tuh juga gitu kan ya, kayak harus picky gitu. Ya, Emangnya kalau menikah emang napa-napa sama keluarga gitu kan, emang lu mau tanggung jawab kan? Kagak gitu kan. Yang jalanin kita, jadi you have to be picky sih. Benar-benar sih, karena aku selalu bilang lu beli baju thrifting aja, thrifting ya, itu lu picky loh, yang second loh gitu. Apalagi ketika diberikan pilihan yang seumur hidup, ya siapa sih yang mau menikah ada perpisahan gitu ya pastinya gitu. Nah terkait hal itu, bagiku sendiri tidak ada kata terlambat sebenarnya. Betul. Jadi kalau orang bilang kamu terlambat menikah, I'm sorry to say, for me, if I do believe with God, Tuhan itu sangat punya waktu yang tepat dengan waktu orang, setiap orang gitu. Karena ya
kita hanya menormalisasi gitu di umur 25 harus sudah menikah. Jadi orang yang tidak menikah di umur segitu dikatakan terlambat. Padahal kita sedang meng-create orang lain punya cerita sama dengan cerita kita. Bosan sekali hidupnya sebenarnya. Iya, betul. Karena gini, kita udah memilih secara tepat, katakanlah aku punya suami yang sepadan, Cece juga, itu aja masih ada, pasti ada lah berantem-berantemnya, sebel-sebelannya ada, berantem gedenya ada gitu. Itu aja udah yang kita katakan baik gitu ya. Betul. Apalagi kalau asal-asalan gitu loh, hanya cuma untuk memenuhi harapan sosial lo harus menikah gitu kan. Aduh, jangan deh, itu masuk menceburkan diri dalam pencobaan gitu. Ya itu ya, yang membuat cobaan sendiri terus akhirnya Iya. menyalahkan Tuhan. Iya. Aduh sedih. Oke, kita lanjut. Aku mau bahas mengenai perempuan dan pendidikan sebenarnya. Dari hal ini karena ini related juga lah dengan masih seorang ibu gitu ya. Dalam hal ini aku pengen ngelihat atau mendengar bahwa gimana sih sebenarnya peran perempuan dalam mengubah pola pikir generasi mendatang, atau mungkin Kak Yulia sama Cia yang sudah punya anak gitu. Bagaimana peran perempuan itu di rumah untuk membantu menjelaskan sama anak gitu. Karena kan ini juga sering sekali, aduh perempuan itu gak perlu sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya cuma di dapur gitu kan. Jadi gak perlu pendidikan yang tinggi, cuman ya seadanya aja gitu. Gimana menurut dari Miss Cia deh? Nah, atau sebelum Kayu? Miss Cia jawab, Oke. aku mau kasih tahu dulu. Jadi Miss Cia ini adalah head of school ya. Yes. Head of Vice. Vice. Oke. Jadi ya sangat kompeten lah untuk Betul. menjawab. Makanya pertanyaan ini harus ada. Oke, kan saya memang S1 sama S2 di luar. Ya. Dan itu sesuatu yang memang saya tangkapnya itu kan privilege ya. Ya. Tapi ternyata pas pulang itu tuh kayak ada sampai komentar satu temanku bilang gini, waktu itu saya belum ada pasangan. Terus katanya ditanya gini, Cak lu belum punya sama sekali? Aku bilang belum gitu kan. Lu jangan terlalu independen deh. Gitu kan, lu udah sekolah tinggi di luar. Terus lu independen pula. Orang tuh takut sama lo. Cowok tuh takut sama cewek yang kayak begitu gitu kan. Saya jadi oh begitu ya sekarang ya. Jadi maksudnya jadi menurut saya jangan biarkan stigma seperti itu tuh dan determine kamu tuh jadinya di drive seperti apa gitu yang memang harapan sosial itu in general. Jadi menurut saya satu hal itu yang perlu tahu dulu gitu. Berpendidikan itu it's a must gitu. Semua kita ada haknya ya. Dan mungkin dalam keluarga pun juga bahkan saya sama suami pun juga membaca buku gitu ya sama anak-anak gitu ya. Salah satu buku yang kita baca itu salah satunya ada tentang racism gitu. Jadi karena kan kami kan interracial marriage gitu kan. Jadi kami mau anak-anak kami, bahkan anak pertama pun kami namakan Harmony supaya itu salah satu doa kami lah ya gitu. Bring harmony gitu. Dan di situ yang saya merasa pendidikan itu sangat penting, mau kamu sebagai ibu, sebagai guru ya, mau sebagai pemimpin, dimanapun kita berada itu kita ada role-nya kok masing-masing. Nggak peduli kamu mau pendidikan dimanapun, atau mungkin orang menganggap lu cuma pendidikan kelas apa, cuma sampai kelas berapa gitu ya. Tetap kok ada perannya di situ gitu, yang saya yakin Tuhan udah percayakan, dan kita semua little by little kita it takes a village to raise a child gitu. Jadi semua kita tuh ada perannya, jangan minder. Yang sudah dipercayakan ya push it gitu. Itu dari saya ya. Dari Kak Yulia mau nambahin? Iya, betul gitu. Dan apalagi kalau kita bicara ibu, mungkin aku lebih akhirnya ke daily life gitu ya. Nggak tahu deh, pernah ada surveinya atau enggak gitu ya. Siapa sih yang paling sering ngajarin anak? Yang setahu aku gitu, aku lihat dari kehidupan aku juga, mungkin kehidupan orang-orang sekeliling aku, itu adalah ibu loh yang ngajarin gitu, baik secara akademis gitu ya. Aku punya teman si ayahnya ini adalah guru, tapi yang ngajarin anaknya itu si ibu ini. Padahal ibu ini pendidikannya biasa aja. Kalau mau dilihat secara pendidikan, bahkan ayahnya ini sekolah di luar, ibunya ini sekolah di Indonesia, biasa aja lah, biasa banget gitu. Boleh dikatakan secara akademis yang lebih pinter ya bapaknya gitu, tapi sampai detik ini gitu anaknya udah besar, yang ngajarin pelajaran di sekolah itu ibunya. Gitu, itu satu kalau kita bicara akademis gitu ya. Belum hal-hal lain, apalagi kalau anak kita perempuan. Ya kan ada nilai-nilai gitu, ada anatomi tubuh misalnya yang mungkin perlu kita ajarkan juga. Jadi memang ibu ini memegang peranan penting gitu. Jadi memang perlunya pendidikan, betul tadi kata Cia gitu. Akhirnya bukan soal lo sekolah di mana, stratanya apa gitu, tapi
sebagai seorang ibu memang perlu punya pengetahuan Ya, gitu karena yang paling sering secara statistik gitu yang paling sering bicara dengan anak dan lain sebagainya bisa jadi juga perempuan Ya. gitu, walaupun dalam hal ini memang peran laki-laki atau ayah juga harus hadir Ya, gitu. Kalau menurutku gitu. Oke, jadi sebegitu pentingnya perempuan melek dengan education lah ya, lebih tepatnya tuh bukan berbicara tentang pendidikan lo harus seperti apa, setinggi apa gitu ya, tapi justru melihat bahwa perempuan tersebut pun harus melihat nilai dirinya Ya. sebegitu pentingnya dan tujuan dia menjadi perempuan ketika dia memilih menjadi ibu rumah tangga ataupun pekerja profesional itu pun sama pentingnya gitu ya, karena aku percaya bahwa perempuan itu adalah salah satu yang menciptakan generasi cemerlang ke depannya iya. gitu ya. Karena kalau katanya tuh secara biologis ya aku baca kepintaran anak itu turun dari ibunya gitu. Iya. Kebanyakan kepintaran dia tuh turun dari ibunya gitu. Jadi berbanggalah yang ibu-ibu tanpa mendiskreditkan ayahnya. Aduh, atau termasuk pasangan laki-laki yang memiliki anak yang pintar, wah nggak salah pilih istri nih gue. Oke, aku mau bahas again karena kita membahas dari berbagai sudut pandang ya. Aku mau bahas dari kecantikan perempuan yang dimana saat ini tuh ya kita lagi ini banget sama K-pop ya. Jadi sedihnya ya, aku merasa sedih gitu karena aku melihat kecantikan perempuan Indonesia itu sangat berwarna dari kulitnya gitu ya. Tapi saat ini yang dinilai cantik itu kan kiblatnya ke Korea nih gitu. Jadi seperti kehilangan identitasnya secara diri sendiri gitu. Dan gimana ya maksudnya ya kayak Kak Yulia dan Miss Cia ini kan punya anak perempuan nih. Gimana nih apakah kita kan nggak bisa ngekontrol terkontaminasi dengan Korea atau gimana segala macam, tapi bagaimana caranya agar atau kita menyuarakan terhadap perempuan Indonesia di luar sana gitu bahwa seperti ini loh, perempuan kamu itu dari looksmu atau warna kulitmu seperti apapun secantik itu gitu. Gimana caranya untuk kita bisa atau mengkampanyekan hal ini dari Kak Yulia coba. Ya, makanya menurutku memang nilai-nilai itu ya harus ditanamkan dari rumah. Oke. Gitu, harus ditanamkan. Jadi bolehlah mereka melihat begitu banyak budaya atau karena gini, setiap budaya biasanya punya nilai cantik yang beda-beda. Betul. Gitu. Ada budaya yang dilihat cantik kalau kupingnya yang pakai apa sampai yang panjang begitu gitu kan banyak sekali gitu. Akhirnya nilai itu bisa tertanam di mereka bahwa bukan soal fisiknya aja gitu, bukan cuma soal fisik gitu, tetapi ada nilai yang lebih dari itu gitu. Nah, walaupun di satu sisi ya kalau menurutku, akhirnya intinya orang harus menyadari kalau cantik itu bukan cuma sekedar putih gitu ya, terus dagunya harus agak runcing gitu atau bagaimana lah gitu, punya kondisi-kondisi tertentu, bukan itu gitu. Nah, tapi di satu sisi menurutku juga kita sebagai perempuan atau bahkan mungkin laki-laki sebenarnya sama konsepnya, ya harus tetap menjaga dan merawat diri. Ya, gitu loh gitu. Jadi memang nggak melulu kepada persoalan fisik, akhirnya karena terobsesi mau jadi seperti ini gitu ya, akhirnya obsesif gitu. Tapi memang di satu sisi kita harus merawat diri kita sih, harus menjaga diri kita gitu kalau menurutku. Nah mungkin justru aku mau tanya sama Ciaca gitu kan, karena di sekolah gitu kan anak-anak bagaimana nilai-nilai yang yang dibagikan kepada anak-anak gitu mengenai hal itu. Apakah hal itu juga ditanamkan di sekolah, misalnya dimulai di-share di sekolah gitu? Seperti yang aku bilang tadi ya, it takes a village to raise a child. Jadi mau di rumah, bener sih Kayu bilang di rumah tuh paling penting gitu ya. Di sekolah sih biasanya kami juga semua, mau guru mau apa, semuanya tuh kita juga belajar respect one another, melihat bahkan CS, Sapam gitu kan. Maksudnya kita tuh sama-sama belajar, ini satu komunitas gitu. Balik ke yang tadi di keluarga saya gitu kan. Makanya kita belajar buku sama-sama read about racism gitu kan. Dimana disitulah yang ya kan
anak saya sendiri bisa lihat gitu warna kulit mama sama dedinya beda ya. Iya. Gitu kan. Dan disitulah justru kita belajar, oh warna kulit yang gelap kamu tahu gak sebenarnya melaninnya tuh lebih banyak di situ. Jadi kayak lebih yang dibukakan bahwa wah Tuhan tuh menciptakan kita tuh beda-beda tuh unik gitu in our own way, tapi Tuhan tuh sudah mencintai kita apa adanya. Itu yang menurut saya paling penting kembali lagi ditanamkan mulai dari rumah. Dari rumah ya. Betul. Jadi melihat bahwa dirinya seberharga itu, bahwa dia dengan dirinya di keluarga dan dilahirkan di mana secantik itu apa adanya, tapi yang perlu diketahui adalah merawat diri itu yang penting, terutama ketika bekerja di profesional. Iya. Tidak berbohong ketika di dunia perhotelan, ketika di frontliner, bahkan di bank Di juga bank, gitu ya. Itu juga salah satu yang dilihat gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang akan menerima diri sendiri, tapi ya juga kita harus aware, apalagi di dalam dunia profesional ya gitu, bahwa ya aku ingat banget waktu pertama kali interview, baru lulus kuliah gitu ya. Jadi salah satu HRD-nya itu nulisnya itu pertama itu, sebenarnya mau dibilang sedih atau tidak, aku tidak mengerti lah. Jadi ada penilaian good looking atau tidak. Iya. Seperti itu gitu. Jadi ya memang kita harus tahu gitu. Itu bukan soal rasis atau tidak, tapi di dalam dunia pekerjaan bukan berbicara tentang perawakannya yang seperti apa, karena itu juga ya kita nggak bisa milih ya. Mau bentuk wajah Tuhan mau dong agak mancungnya dikit gitu kan, bibirnya agak sedikit lebih seksi gitu kan, seksi yang gimana dulu juga kan gitu. Tapi ya itu sih penting untuk kita juga aware ya, merawat diri gitu, bahwa ya ketika kita di dunia pekerjaan ataupun pelayanan ketika di depan gitu juga ya, bukan harus yang pakaiannya harus gimana juga enggak gitu, tapi ya tahu menempatkan diri kali ya Kak ya. Benar harus tahu menempatkan diri gitu. Tadi poinnya Leni soal good looking gitu ya, misalnya itu kan bukan bicara hidung lo mancungnya berapa senti gitu, bukan rambut lo warna merah atau warna hitam, kulit lo warna bukan soal itu, tapi bagaimana kita merawat diri, menjaga diri ya. Akhirnya karena gini kan kita nggak bisa hidup buat diri kita sendiri. Betul. Gitu kita juga ada orang lain. Ketika kita bekerja kita harus hargai perusahaan kita bekerja. Apalagi tadi front line gitu yang ada di depan gitu kan nggak mungkin asal-asalan. Sebenarnya begitu juga dalam dunia pelayanan sih. Benar. Iya kan nggak mungkin kita di pelayanan mimbar atau ya pelayanan yang ada di depan datang-datang acak-acakan pakai sendal jepit kan nggak gitu juga, kecuali force major dan lain sebagainya ya beda cerita, atau dalam situasi yang berbeda lah gitu. Nah tapi tetap menurutku itu kita harus jaga gitu, baik laki-laki mau perempuan, jangan for the sake of kita brokenness gitu ya, atau misalnya kita apa adanya nih. Tapi menurutku justru itu menjadi sebuah pertanggungjawaban ya. Betul. Kalau kita memang ngomongin di pelayanan dan memang memberikan yang terbaik, katakanlah kalau mau pakai bahasa kata yang terbaik gitu, itu dari bukti tanggung jawab juga sih gitu. Bagaimana lu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kalau di dalam diri sendiri, first impression itu kan penting sekali ya gitu. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik juga gitu ya. Oke. Aku mau lanjut di mengenai sedikit ngebahas perempuan dengan kesehatan mental yang sering, ya kita bersyukur ya punya privilege di mana punya komunitas yang sangat tidak tabu memandang itu. Tapi kita juga nggak bisa hanya ngelihat di dalam lingkungan kita gitu, bahwa podcast ini semoga bisa menjadi berkat gitu ya untuk orang yang mendengarkan. Tapi sering sekali kesehatan mental terutama untuk perempuan dianggap masih tabu di dalam gereja gitu, yang seperti dinyatakan tidak punya iman atau kurang doa gitu ya, dan juga mungkin susahnya untuk dirangkul gitu. Bagaimana cara kita menanggapi kesehatan mental ini terhadap perempuan? Kalau perempuan kan kayak Kak Yulia tadi bilang ada dibahas dari sisi mau PMS nih, mau premenstruasi gitu, yang dimana kita juga kadang nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi kalau memang dia benar-benar punya tekanan dalam lingkungan keluarga, dalam pekerjaan, hidup ini kan kompleks ya. Betul. Tidak seideal itu gitu. Bagaimana kita lebih sensitif untuk melihat itu dan memberikan ruang untuk menyatakan, oh apa yang dialami itu hal yang real. Dan sebagai teman atau saudara seimannya, saya pengen punya waktu, menyisihkan waktu untuk mendengarkan itu gitu. Gimana ya?
tanggapannya dari Kak Yulia? Iya. Ini lihat-lihatan nih udah nih. Ya kalau bicara kesehatan mental gitu ya, perempuan memang rentan lah terhadap hal itu gitu. Apalagi tadi banyak konflik di dalam pribadi perempuan itu sendiri gitu Banyak kan. konflik. Banyak konflik ya kan, tadi peran ganda kalau kita ngomong jadi ibu, jadi wanita karir gitu, jadi anak itu kan konflik-konflik itu kan bisa mengganggu mental kita kan. Betul. Ya, maka perempuan memang menjadi rentan gitu terhadap hal-hal seperti itu gitu. Maka harusnya memang gereja nggak tabu sih membicarakan itu. Bahkan kita membicarakannya di publik gitu untuk awareness dan juga menyadari, oh ya ternyata nggak apa-apa loh, lu punya kerapuhan itu nggak apa-apa diakuin, dan coba kita bahas bersama-sama. Kayak tadi akhirnya kita ternyata kan sama-sama punya rasa bersalah gitu ya ketika menjalani itu gitu. Oh ternyata lu nggak sendiri kok. Gitu kan, akhirnya kita bisa saling support gitu. Dan kalau ternyata memang itu sudah jadi sangat mengganggu sekali, kan memang harus datang ke profesional gitu kan. Nah tapi walaupun di satu sisi menurutku ya tetap harusnya kita bisa beradaptasi juga gitu kan. Rasa bersalah itu gitu, terus kemudian pola biologis di dalam diri wanita itu kan sesuatu yang rutin datang ke kita gitu kan. Nah bagaimana kita beradaptasi dan mengatasi hal itu gitu ya. Jadi itu masalahnya kadang gitu ya, hal tekanan itu juga datang dari sesama wanita sendiri gitu. Bener ya. lagi. Iya kan? Kadang cewek sendiri suka kepo gitu kan. Kepo, kalau belum punya anak, kalau belum, lo masih single aja. Atau kalau kita lihat di sosial media gitu, yang komen-komen yang pedes-pedes itu kan juga datang kebanyakan cewek. Betul. Gitu kan. Jadi gimana ya, maksudnya ya memang harus, maka pendidikan itu penting sih gitu, untuk balik melihat lagi segala ya. sesuatunya lebih komprehensif gitu loh. Betul. Dan memberikan ruang tadi ya. Misalnya gimana menanggapi? Saya sharing dikit gitu ya, karena di sekolah tuh barusan aja nih kita adain event, jadi satu unit topik tuh kita ngomongin tentang kesehatan di SD. Gitu ya. Terus kesehatan itu bahkan kita sudah mulai introduce anak, kesehatan itu bukan hanya sekadar apa yang kamu makan, kamu tidur harus gimana, atau gadget free atau gimana kayak gitu. Tapi bagaimana belajar melihat social health, emotional health kamu, mental health kamu. Maksud saya kalau di sekolah aja mulai dari SD sekarang ini sudah harus lebih bring awareness ke anak-anak. Masa iya kita yang udah sama-sama dewasa nggak lebih embrace itu gitu kan. Berilah ruang untuk, ya kita sama-sama akui, kita kalau nggak ngerapu ya rapuh gitu, nggak harus selalu yang kita topeng gitu kan. Menurut saya cukup kaget sih kalau memang masih tabu seperti itu, sudah saatnya berubah sih gitu. Anak kita yang nanti generasi yang berikutnya mau bagaimana kalau kita nggak open ya. Benar-benar sih, karena kan memang kesehatan mental itu sekarang itu ya hidup sudah kompleks, ditambah lagi ya banyak faktor yang menyebabkan juga gitu ya. Jadi memang harus kita juga sesama perempuan harus saling jeli kali ya, melihat sesama kita perempuan, salah satunya gitu, untuk bisa dari hati ke hati menyadari kerapuhan itu dan memberikan ruang kerapuhan terhadap sesama wanita tanpa mengglorifikasi kerapuhan itu sendiri gitu ya. Harus ada penekanan itu tuh, jangan terus dibawa-bawa itu soalnya. Jadi mungkin dalam hal ini kalau aku sendiri bisa menambahkan, aku selalu punya perenungan bahwa kalau orang bilang memaafkan diri sendiri gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau ngomongin kesehatan mental, penting bagiku seorang perempuan terutama memiliki relasi yang baik dengan dirinya. Artinya adalah aku percaya ketika kita punya relasi yang baik dengan diri sendiri, ya kita perempuan dewasa yang bukan pertama kali datang menstruasi seperti itu ya. Jadi sekarang sudah bantu dengan aplikasi yang banyak juga gitu. Jadi aku tuh punya kalender gitu. Jadi biasanya ketahuan tuh di tanggal sekian tuh udah premenstruasi. Kadang makan yang parah banget gitu ya. Pengen manis lah, pengen ini gitu. Dan bentuk tubuh yang berubah mungkin dari jerawat apa segala macam. Kadang kita ngeliat, aduh gue males banget ngeliat diri gue di kaca nih gitu. Tapi dengan adanya kalender itu ngebantu. Dan ketika aku memiliki mood yang swing gitu, itu ngebantu. Oh, gue lagi di posisi PMS nih gitu. Artinya orang lain
tidak bertanggung jawab dengan mood saya. Jadi saya yang bertanggung jawab dan ini bukan pertama kalinya untuk mendapatkan itu gitu. Jadi ketika memang kita merasa kita butuh ruang, jadi kita juga perlu untuk mungkin sedikit masuk gua dulu gitu ya. Dengan sendirinya kadang-kadang kan setelah punya waktu sendiri itu lebih ke recharge ya gitu, dan pentingnya berelasi dengan diri sendiri itu membantu untuk kesehatan mental sih buat aku pribadi ya gitu, karena akhirnya kita aware kok dan kita tidak manipulatif dengan hal itu. Betul. Gitu. Nah mungkin aku mau tanya ke Leni, kan tadi Leni berelasi dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi di poin mana atau di titik mana Leni menyadari ada kebutuhan, kayaknya gue harus mengenal diri gue sendiri. Kan sebenarnya itu kan seperti membaca tanda-tanda di dalam tubuh kita sebenarnya kan. Atau kita nih udah tahu nih gitu, bukan cuma menstruasi aja lah ya, kalau hal-hal yang lain gitu. Nah di titik mana gitu Leni menyadari oke nih gue harus lebih mengenal diri gue sendiri, lebih berelasi dengan diri sendiri itu di titik apa gitu? Itu bermulai dari berani menatap diri di cermin, bahwa mengakui ternyata diri saya semanipulatif itu gitu. Jadi akhirnya intinya lebih di titik berani membuka diri yang rapuh gitu. Karena pada saat itu akhirnya aku melihat bahwa tidak enak ya menguliti diri sendiri gitu. Tapi itu yang diperlukan. Akhirnya secara iman Kristen setelah aku melihat diriku serapuh itu, jadi ini tidak gampang pointing finger sama orang. Jadi ketika melihat seseorang punya agak unik karakternya gitu, ya aku lebih melihat mungkin dia punya trauma di masa lalu seperti apa, atau mungkin dia sedang mengalami kompleks hidup yang seperti apa gitu. Jadi lebih gampang untuk berempati dan menarik diri untuk tidak hanya melihat dari point of view kita gitu. Jadi dengan relasi ke diri kita sendiri, kita melihat bahwa semua orang punya masalahnya sendiri, semua orang punya kerapuhannya sendiri. Jadi kalau kata-kata yang bilang berbuat baiklah sama semua orang karena kita sedang tidak tahu apa yang sedang dialami gitu, itu benar banget gitu. Jadi itu sangat membantu sekali untuk kita lebih menyadari kesehatan mental orang, bukan hanya yang sama segender dengan kita, tapi kita juga menyadari, gue juga melihat diri gue serapuh itu. Gue juga melihat bahwa kadang-kadang gue juga manipulatif. Jadi lebih objektif melihat diri sendiri dan it's okay, itu menandakan kita manusia juga gitu. Itu sih. Ya karena mungkin gak gampang kali ya untuk orang bisa sampai di titik itu. Betul. Gitu kan. Itu sih. Oke. Nah dengan hal itu ada yang lebih seru juga nih yang mau kita bahas, yaitu mengenai hak kebebasan untuk perempuan dalam memilih gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan iman kekristenan nih sekarang tuh di negara-negara tertentu, terutama kalau kita bahas Indonesia, tingkat penurunan pernikahan itu agak sedikit menurun. Mungkin dipelopori oleh kaum milenial. Gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat atau memberikan ruang juga nih. Aku suka nih kata-kata memberikan ruang gitu. Jadi harus belajar melihat ruang-ruang kosong di orang lain gitu ya. Dari gereja deh gitu. Bagaimana kita melihat perempuan ketika dia memilih nih, gue gak mau nikah. Terus kedua, gue memilih child free gitu. Sedangkan dikungkung dengan stigma masyarakat, wah lu kenapa belum nikah, dan rasanya hak pilih perempuan itu tidak pernah ada gitu. Gimana kalau misalnya nih Miss Ja mendengar suara perempuan single yang seperti itu? Menurut saya sih baik-baik ke panggilan kali ya. Jadi kan kita panggilannya masing-masing. Waktu itu ya saya sempat pikir udah deh, saya kayaknya memang udah di posisi yang terlalu independen, seperti yang teman-teman saya bilang gitu kan. Kayaknya cowok juga pada takut sama lo. Jadi di situ saya sampai ubah doa saya itu sampai Tuhan ya udah siapkan hati saya kalau memang saya harus hidup single for the rest of my life. Pernah di titik itu ya berarti? Ada Kak. Gitu. Tapi itu bukan titik sudah pasrah. Semi sih ya, ada pasrah-pasrahnya juga gitu kan. Cuman ya udah, tapi setelah itu ternyata Tuhan berpendapat berbeda gitu kan, berkehendak berbeda. Jadi maksud aku it's okay
jangan biarkan yang tadi saya bilang di awal tuh patriarkal yang bagaimana. Soalnya ujungnya lu mau single, lu mau berkeluarga, tetap aja nggak ada freedom itu. Ya kan, iya, bener nilai diri sih. kita tuh jadi bergantung kepada either pernikahan atau keluarga itu sendiri dan apapun itu gitu. Jadi menurut saya it's okay kok untuk kita to choose gitu. As long as kita ada panggilan itu yang kita gumuli di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan itu kedamaian di hati, ya it's fine gitu. Nggak harus semua menikah, baru kamu lebih valuable kok di hadapan Tuhan gitu. Ya. Ya artinya kita tidak menaruh nilai diri kita pada yang lain, pernikahan kah, karir kah, anak kah, pasangan kita kah, gitu kan kita nggak menaruh nilai diri kita pada hal-hal itu, gitu kan. Itu pernikahan lah, aku setuju lah sama Caca. Kemudian kalau soal child free, tadi kan sempat dibahas soal child free, ya kan banyak faktor ya, misalnya karena kesehatan, makanya memang dia tidak bisa memiliki anak atau lebih baik tidak memiliki anak ya, kita support lah. Lalu mungkin ada masalah finansial dan lain sebagainya, ya tapi kan narasi-narasi yang ada sekarang ini aku lihat nih, aku mencoba mengkritisi aja gitu ya. Narasi-narasi yang ada sekarang kan why child free gitu, karena biarkan tubuh aku memilih dong. Aku gak mau tubuh aku begitu gitu. Nah jangan-jangan definisi itu tadi balik ke kecantikan tadi. Apa lu dengan merasa kalau kita hamil kan kelihatan lebih besar, mungkin secara fisik gak menarik memang. Apalagi kalau turun mesin gitu kan ya, melar kemana-mana. Benar. Ada yang pernikahan hamil jadi jerawatan. Terus dulu leher aku jadi hitam banget gitu, udah hitam tambah hitam gitu kan. Terus di titik-titik tertentu lah memang ketika hamil tuh emang gak enak sih, ya gak sih? Gak enak gitu kan, maksudnya bayangin lu tetap harus kerja bawa itu perut segede-gede gaban itu gitu kan ya gitu, belum segala macamnya lah gitu, gak bisa makan ini gitu, gak bisa makan itu gitu, memang gak enak. Setelah melahirkan apa enak? Enggak juga. Apalagi wanita karir, ya maksudnya bekerja gitu ya, maksudnya harus pumping gitu. Dulu ada fase di mana aku tuh benar-benar kejar-kejaran tuh antara ASI gitu ya. Jadi di rumah ASI udah habis, anakku nggak bisa minum susu yang lain gitu kan. Jadi aku pumping benar-benar udah kayak sapi perah gitu ya. Jadi pumping di kantor, lagi-lagi ini support keluarga ya. Papaku datang ke kantor, untung waktu itu masih deket rumahnya gitu. Papaku datang ke kantor ambil ASI gitu. Gitu. Nggak menyenangkan. Terus jangan dikata menyusui itu juga enak gitu loh, itu sakit gitu. Nah tadi balik lagi gitu, child free karena aku mau tubuhku begini dan lain sebagainya. Jangan-jangan lu lagi egois sebenarnya. Lu memilih child free karena nggak mau menanggung semua resiko itu. Gitu, lu lagi egois gitu, karena memang ketika kita punya anak, ketika berkeluarga, itu tuh latihan paling baik untuk nggak egois. Iya kan? Nah, kalau hal itu aku bisa memahami Kak, tapi aku mencoba balik di kontra nih sekarang ya. Kalau pro semua nggak enak, benar. Harus ada pertentangan. Kalau begitu berarti tetap aja dong perempuan tidak bisa memilih katanya. Kalau misalnya dia memilih, katakanlah dia egois dalam hal itu, ya memang gue tidak mau mengubah diri gue tidak mau sampai mengubah penampilan gue sampai ada di fase itu gimana? Nah berarti kan pilihannya bukan soal lu mau punya anak atau enggak, lu memilih untuk egois atau enggak egois. Kalau lu memilih untuk tetap egois, caranya adalah dengan tidak memiliki anak karena lu takut tubuh lu berubah dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa kan, itu kan pilihan gitu kan. Nah tapi kan harusnya kan manusia harusnya ada proses pendewasaan gitu. Kalau menurut aku, kalau tadi pilihannya karena egois, ya mudah-mudahan belajar terus gitu supaya sampai dia semakin kecil, egonya itu semakin kecil gitu. Iya. Miss Jam mau nambahin? Mungkin kalau aku sendiri sih aku melihat bahwa aku memberikan ruang untuk yang egois tadi memilih gitu, tapi dengan didasari narasi jujurlah dengan itu, jangan memakai kata-kata child free. Betul. Untuk child free, tapi ya memang orang nggak berhak tahu alasan gitu. Tapi again kalau aku bisa mengkampanyekan perempuan di luar sana, kenallah dirimu sendiri, itu penting banget ya. Itu sih salah satunya. Akhirnya ketika kita punya kejujuran di dalam sendiri, gue nggak mau punya anak karena gue belum ready. Belum ready di posisi gue melihat perubahan di dalam diri gue. Nah itu jauh lebih bagus ya. Maksudnya ada akar yang mungkin kalau dia mau
diselesaikan. Iya. Kalau dia akhirnya tetap mau berkembang biak dalam hal itu ya balik lagi pilihan pribadi gitu kali Iya, ya. iya. Jadi untuk ya silahkan memilih ya, pilih apa yang mau dipilih, yang penting bertanggung jawab dengan pilihan kali ya. Betul. Iya, Karena betul. child free kan ada yang memang mereka memilih gitu karena daripada gue punya anak gue nggak bisa gedein dan Betul. aku kerja aja misalnya mungkin gaji UMR udah susah gitu Betul. kan. Harus support keluarga, papa mama, terus harus ditekan untuk push untuk pressure harus punya anak. Itu nggak masuk akal sih kadang. Jadi Betul. memang aku suka banget sih yang aku agree banget dengan jujurlah pada dirimu sendiri. Betul. Iya, karena memang kan ya itu nyangkut soal dari mungkin trauma dari sandwich generation yang dia tidak mau akhirnya anak gue kayaknya gue nggak mau punya anak kalau gue ngerasa karena di kota-kota besar sebenarnya kebanyakan seperti itu ya. Aku berada di teman-teman yang memang masih single perempuan gitu. Salah satu mereka tidak mau punya anak tuh sebenarnya lebih kepada finansial sebenarnya sih gitu. Jadi apalagi kita sama-sama tahu hidup di Jakarta ya. Uang pendidikan Betul. berapa gitu Betul, ya betul. gitu. Ya. Betul, makanya memang harus balik lagi ke khotbah tadi ya, duduk dan berhitung. Oh iya, Ya, kan betul, itu betul. memang sangat penting sekali. Jangan iman buta gitu ya. Yes. Jangan iman buta guys. Dengerin Kak. Hashtagnya tuh jangan iman buta gitu ya. Iya. Oke, aku mau ini yang terakhir tapi ini nggak kalah penting gitu mengenai solidaritas antara perempuan. Yang ini sering sekali yang aku dapatin gitu di lingkungan sama perempuan, justru perempuan sesama perempuan yang katanya saling support itu Iya. justru yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain gitu. Kadang aku sedih sekali sih gitu. Kadang-kadang baca komentar-komentar gitu ya, komentaris seorang anak artis deh katakan gitu. Tapi itu keluar dari mulut perempuan yang seorang ibu gitu ya, kayak aduh gitu loh, sedih sekali rasanya gitu. Dan apalagi orang perempuan yang memiliki dia punya rasa saingnya itu tuh sangat tinggi gitu ya, itu tuh lumayan PR juga sih menurutku. Jadi saling agak sedikit susah untuk bisa saling nge-support satu dengan yang lain gitu. Dan kalau aku sendiri sih ngelihat hal itu tidak hal yang jarang aku lihat, sering aku lihat di lingkunganku seperti itu dan bahkan di sesama perempuan ya gitu. Mungkin dari Kak Yulia atau Miss Cia ada cerita mengenai hal ini, bagaimana seorang sesama perempuan justru tidak saling mendukung gitu. Jadi woman support woman itu kadang-kadang nggak selalu bisa didapatkan gitu. Kadang mungkin intention, kalau balik ke tadi cerita saya ya, maksudnya teman-teman tuh kadang komentar tuh mungkin intentionnya tuh enggak bermaksud buruk, tapi komentarmu itu semua tuh udah kayak memandang sesama wanita tuh seharusnya bagaimana, secara tidak langsung menunjukkan bahwa wanita tuh seharusnya seperti apa gitu ya. Jadi menurut aku baik-baik mungkin komunitas kali ya. Aku nggak tahu kalau Kayul ya, semenjak aku apalagi sekarang ini sudah berkeluarga kerja, jadi tuh setiap hari blog-blog gitu ya, temen deket yang perempuan itu tuh bisa dihitung mungkin less than 3 gitu. Dan saya sih nggak apa-apa, dari dulu saya memang orang introvert gitu ya, tapi untuk ketemu beberapa orang yang benar-benar bisa kasih ruang untuk kita berbicara, ruang aman, ruang nyaman, itu tuh makin lama kayak makin langka ya. Gitu. Jadi menurut saya komunitas sih baik-baik. Ketika kita ketemu teman yang toxic, ya udah that's it. Kamu nggak tahu deh worldview kamu jadi apa gitu kan, gampang tergoncang gitu. Jadi balik-balik sih memang perlu. Tapi saya nggak tahu ya kalau di dalam dunia kerja mungkin nggak semudah itulah Cak gitu kan ya. Kayak lu mau keluar mau cabut di komunitas tuh lu nggak ada teman terus gimana gitu. Saya nggak tahu sih seberapa itu ya pergumulan masing-masing wanita gitu. Iya. Tadi soal support perempuan berarti gitu. Ya memang kalau menurut saya memang dunia yang semakin terbuka ini dengan sosial media dan lain sebagainya. Mungkin kalau dulu kita merasa semua baik-baik aja. Kayaknya zaman dulu gak ada deh cewek yang ngebully atau perkataannya semenyelkit itu misalnya gitu ya. Karena mungkin sosial media gak terbuka. Gitu. Belum ada sosial media lah gitu. Sekarang kan sudah ada sosial media yang semua orang bisa ngomong. Gitu ya. Menambahkan dari Cia, mungkin akhirnya kita harus memilih memang. Semakin kita tua, semakin kita dewasa, ya akhirnya kita harus memilih apa yang mau kita tonton, apa yang mau kita dengar, dengan siapa kita bergaul erat.
gitu ya, memang harus memilih gitu. Akhirnya mempengaruhi pola pikir dan Betul. cara ini juga ya. Betul gitu, karena kalau kita nggak bisa mengontrol dalam tanda kutip mulut mereka atau jari mereka lah Iya, gitu, iya dan sih. kita pun juga tidak bisa mengontrol pandangan mereka gitu untuk jadi sama juga seperti kita gitu Iya, kan. iya. Justru mungkin makanya dengan adanya podcast ini kan sebenarnya kita mau membangkitkan awareness juga gitu ya, Yes. mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah dari sini gitu. Intinya kita nggak bisa kontrol itu, lagi-lagi akhirnya memang diri kita yang harus memfilter lah gitu hal-hal tadi gitu, karena kalau dalam dunia yang sudah broken ini ya memang kita nggak bisa harapin semua orang akan support kita sih. Benar Gitu. sih, ya. Tapi ironisnya ya. Ya contoh lah kayak Kak Yulia dan Miss Jani yang udah yang peran ganda ya aku katakan tadi gitu. Tapi ketika misalnya nih kan justru sebenarnya supportnya itu juga ya ketika pumping di tempat kerja kayak gitu ya. Kadang hal-hal itu juga sering justru lebih peran laki-laki itu yang di tempat kerja, aku lihat teman-teman yang laki-laki itu lebih kayak oh ya udah gitu. Tapi sama perempuan justru kayak mengenyampingkan hal itu, atau sedang kan ketika perempuan sedang menstruasi di hari pertama memang ada yang perempuan sakit gitu yang rasakan, tapi karena si perempuan yang lain tidak merasakan itu, aku nggak ngerasain itu gitu loh. Jadi kayak oh my god gitu, itu sedih sekali, yang dimana justru aku mengharapkan support dari kamu sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya, tapi itu susah gitu untuk didapetin gitu ya, sesama perempuan gitu ya. Iya. Kan nggak semua orang kondisinya sama gitu ya, Betul. secara fisik dan lain sebagainya. Ya. Ya justru jadi seperti akhirnya mengeneralisasi, aku nggak gitu. Ya, aneh aja gitu, itu sedih sebenarnya gitu. Nah aku mau bahas dari mengenai Newsam nih, yang dimana tuh ketika perempuan kalau kita mau balik sedikit dari memilih, ketika dia memilih mau menjadi pekerja profesional dan tidak ingin menjadi pekerja profesional, katakanlah ingin menjadi ibu rumah tangga, dianggap suatu hal yang memalukan, dalam artian kayak ketika nggak kerja lagi sekarang, dia cuma di rumah doang gitu. Padahal menurut saya sendiri, saya ngelihat ibu saya yang ibu rumah tangga tuh justru kalau saya bisa memilih sih Wandi ketika berumah tangga, karena pekerjaan rumah tangga itu tuh nggak ada habisnya. betul, Single aja tuh kayak aduh nyuci piring lah, inilah itu segala macam pelayanan gitu kan. Tapi justru sekarang punya suatu hal yang baru nih gitu, untuk kalau nggak kerja ya udah kayak sesuatu hal yang ya lu perempuan kayak nilainya berkurang gitu. Ya itu balik lagi tadi soal kebebasan memilih ya. Iya. Ya nggak sih? Makanya gitu, sebenarnya kadang saya juga bingung gitu, kenapa orang kadang terlalu kepo sama hidup orang lain. Iya loh. Dan bukan bermaksud, karena saya juga perempuan ya, dan bukan bermaksud menyudutkan perempuan. Sering kali banyak kayak gitu ya memang perempuan. Ya, benar. Iya kan gitu. Jadi saya nggak melihat ada masalahnya di mana gitu sebenarnya. Maksudnya ya kalau dia mau bekerja, berkarir, ya itu pilihanmu gitu kan. Mau memilih, walaupun sebenarnya dia punya kesempatan berkarir tapi dia mau jadi full time mom, ya itu pilihannya dia juga gitu. Dan berarti maksudnya sekarang ada new shame gitu kan, oh kalau lu jadi full time mom harusnya lu berkarir gitu kan. Yang sekarang nih pattern yang baru adalah wanita tuh adalah wanita karir. Nggak juga gitu loh. Apalagi waktu itu saya lihat di sosmed, saya lupa namanya siapa gitu kan, yang udah S2 sampai S2 pendidikan di luar negeri gitu kan. Terus pulang-pulang gitu, terus jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Maksudnya ada apa yang salah gitu kan. Ya udah gak apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya dia menunjukkan bahwa anak-anak dia lah yang dia bener-bener didik sampai betul-betul jadi orang lah ya. Kalau misalnya kita zaman dulu ngomongnya gede jadi orang gitu kan. Jadi menurut saya sih balik-balik mungkin bagaimana kita menilai diri kita sih. Jujur sama diri kita, dan bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sendiri tidak utuh melihatnya, Ya. dan membiarkan suara sekitar yang membentuk kita, ya tinggal tunggu waktu sih. Iya, akhirnya kita capek dengan obrolan orang dan terkontaminasi dengan itu ya. Gak pernah selesai jadinya. Yes, ya, itu. Makanya yang paling penting tuh selalu ya berelasi dengan diri sendiri, jujurlah dengan dirimu,
pun kalau menemukan kerapuhan, menemukan oh gue sedang tidak baik-baik saja, ya cari orang yang memang bisa dipercaya untuk ngobrol. Karena menurutku kalau disimpan sendiri juga kadang bikin kita burn out juga ya gitu. Karena kan kita makhluk sosial dan perempuan ini butuh mengeluarkan 10.000 katanya per hari gitu. Iya benar. Dan yang paling penting juga itu tadi pengenalan kita akan Tuhan gitu. Yes, Maksudnya pengenalan akan Tuhan. apa ya? Waktu kita menaruh di gini, gimana ya? Waktu kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Nilai diri kita letakkan pada Allah sang pencipta itu gitu yang begitu mengasihi kita, mau lu bekerja, mau lu di rumah dan lain sebagainya, selesai. Gitu loh, kita content with ourselves gitu loh. Gitu. Jadi entah bentuk badan kita bagaimana, entah profesi kita apa gitu dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi apa ya, bukan sesuatu yang core gitu ya, itu menjadi secondary gitu kan. Gitu. Itu hanya menjadi alat Tuhan untuk kita berkarya di muka bumi ini gitu, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir gitu. Ada pesan yang kata penutup untuk disampaikan dari Misha, Kak Yulia untuk perempuan di luar sana yang ingin saling menguatkan. Mungkin sebelum tutup pesan gitu ya, aku sih tadi sempat kepikiran, maksudnya mungkin kita sebagai wanita kita juga nggak salah loh untuk menanyakan kepada yang gender yang pria gitu, role mereka sebenarnya gimana. Dari awal kita belajar, kita tadi bahas tentang balancing karir dengan keluarga gitu ya. Kenapa harus topiknya seputar wanita aja yang harus balance gitu, bagaimana dengan pria betul, gitu betul, kan. betul. Emangnya pria masih yang kayak zaman dulu yang gue taunya di luar, gue kerja pulang capek, istri harus melayani saya dong gitu kan. Ya kalau kayak begitu ceritanya ya bagaimana gitu ya. Jadi kan seharusnya ada balance antar wanita dengan pria gitu. Bahkan kan kalau di Alkitab kan di Kejadian pasal 3 ayat 6 kalau gak salah ya, dimana tuh ketika Hawa memakan buah itu, iya, Adam tuh ada di samping gitu kan. Dan jadi itu sesuatu yang memang kita harus sama-sama ngajak sih, minta pria juga kita pikir bareng. Jangan semuanya pressure-nya ke wanita. Dan wanita yang harus ada satu drive untuk wanita yang harus determine nih gue harus gimana. No, kita harus as pria juga bagaimana role mereka di sini gitu. Saling berkolaborasi ya. Betul. Okay. Betul. Kak Yulia? Iya, pesannya ya. Apa ya? Pesan sih kayaknya gini lah ya, maksudnya. Pesannya dengerin aja podcast ini. Dengerin aja podcast ini gitu. Kayak udah sampai habis. Maksudnya ya kita sama-sama lah gitu. Maksudnya aku pun masih proses belajar lah. Kita kan gak berhenti belajar gitu ya. Gak berhenti belajar gitu. Terus kemudian mungkin kelihatannya rohani sekali dan klise gitu. Tapi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana kita memandang Tuhan, itu tuh akhirnya sangat memengaruhi kita memandang hidup kita sendiri, memandang pernikahan kita, memandang semua hal yang ada di dunia ini. Itu tuh sangat berpengaruh. Jadi saya harus bilang bahwa teologi kita memengaruhi kok. Ya. Bagaimana worldview-nya kita gitu. Dan begitu kita punya satu worldview yang memang apa ya, saya nggak bisa bilang apa yang itu benar gitu kan, jadi kayak self claim gitu ya. Tapi waktu kita punya kenapa sih orang nih kepo sama yang ini, itu kan mungkin karena dia punya worldview yang seperti itu gitu kan. Jadi saya tidak menyudutkan hal itu, tapi marilah kita terus berproses, belajar, coba melihat dunia yang lain, jangan hanya melihat diri kita sendiri. Dan ya udah saling support aja gitu. Dan benar kata Cia gitu bahwa pada akhirnya ini bukan soal perempuan saja, gitu, tetapi soal semuanya gitu. Perempuan pun nggak bisa apa-apa kalau nggak ada laki-laki. Kalau kita bicara dalam dunia pernikahan gitu ya, harus ada kerjasama yang kolaborasi baik gitu. Ya. Aku sepakat sekali bahwa cara kita berelasi dengan diri sendiri pun itu dimulai dari berelasi dengan Allah. Bagaimana kita menemukan cinta Allah, baru kita bisa menemukan cinta di dalam diri sendiri. Dan kita mengenal arti cinta itu karena source-nya dari dia. Dan kita baru bisa mendeliver
cinta itu ke orang lain gitu ya. Terima kasih sekali untuk percakapan hari ini di episode Suara Hati Perempuan ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan inspirasi dan kekuatan yang terus berjalan dalam iman menghadapi tantangan hidup. Kata-kata penutup dari saya mau ambil dari Michelle Obama. Dia bilang begini, perempuan yang kuat tidak dilahirkan begitu saja, mereka dibentuk oleh perjalanan yang mereka hadapi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. You Talks, percakapan sumbang.